ya. Bu Titin, Ya. boleh langsung sharing ya Bu tentang apa sih yang Ibu lakukan, terutama ya Bu ya kan 2020 ini katanya aduh susah, lagi corona, lagi pandemi, ekonomi lagi turun, tapi kok Bu Titin masih bisa closing big case ya Bu ya, dan bahkan mau double startup dan COT. Nah Bu boleh share technical skill Ibu dan apa sih yang Ibu lakukan selama masa koronce ini, Bu? Buktinya Ibu bisa gitu. Jadi jangan ada alasan nih bilang, oh corona susah. Bu Titin sendiri bisa. Di waktu dan tempat kami persilakan Bu Titin, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh, ini alhamdulillah saya terhormat sekali nih diundang oleh guru-guru saya, Bu Bilkis, ada Bu Nisa, Dr. Jati, ada Pak Erwin, Bu Ati. Walaupun kita baru ketemu tapi jazakillah khair, saya juga belajar banyak ya dengan guru-guru yang ada di sini, Masya Allah. Bu Titin adalah guru saya yang luar biasa, tempat bertanya, tempat bertelepon, sehari nelpon seberapa kali. Kita luar biasa banget bisa kedatangan Bu Titin yang sudah memiliki 2 agensi, subhanallah, orangnya sangat rendah hati, dan Masya Allah teman-teman, takbir ya, Allahu Akbar bisa beliau mau sharing di tempat kita ya, semoga berkah selalu ya, amin. Amin. Bismillah, mudah-mudahan saya hanya fokus gini teman-teman, apalagi sekarang kan sudah tinggal berapa ya, 10 minggu ya Teh ya, tinggal 10 minggu yang insya Allah kalau kita bisa lakukan secara maksimal, insya Allah bisalah capai teman-teman semua ya. Makanya saya nanti akan fokus gimana dalam 10 minggu ini bisa kita lakukan yang terbaik ya teman-teman. Kebetulan saya join 2007 di Prudential ya. Jadi join 2007 sudah mengalami yang luar biasa, tapi tidak seluar biasa sekarang ya. Koronce ini, Masya Allah, benar-benar kita dilatih kesabaran, dilatih semuanya. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir teman-teman, karena amunisi Prudential luar biasa, betul nggak? Betul Bu. Ya, coba deh teman-teman, saya yakin Dokter Jati, Bu Nisa, Bu Arti, dan semua leader yang ada di sini udah sering mengingatkan amunisi yang sudah diberikan Prudential. Ya, ada relaksasi, ada bonanza, sekarang mau promosi cuma 300 juta, betul nggak? 300 juta sudah capai AAD, ya, dengan agent aktif juga cuma 3. Saya kira gampang sekali ya, mudah sekali ya. Nah, kalau saya cerita sedikit di tahun 2019, saya benar-benar 3 bulan tuh capai PCC. Waktu itu produksinya baru 300 juta. 300 juta, di Oktober saya kejar dapat 1,2 M. Jadi total kemarin omset saya 1,5 M. Jadi pas banget nih, sekarang bulan Oktober ya. Sekarang bulan Oktober, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Nah, saya selalu bikin catatan teman-teman. Buat teman-teman yang akan promosi, kemudian mau klub, bikin catatan. Catatannya yang pertama adalah target berapa yang mau dicapai. Contoh, yang mau start club udah hitung-hitung nih, saya kurangnya 300 juta misalnya. Kemudian untuk promosi kurangnya 100 juta. Ya. Nah, itu langsung di breakdown teman-teman. Sekarang hari Senin dicek nih, kurang 300 juta. Saya akan tempel di kaca. Ya, saya selalu bikin tulisan akan tempel di kaca. Kemudian hari ini saya ketemu, oh ya, kalau untuk teman-teman masih ketemu nggak nih? Atau semuanya via video call? Kayaknya sih sebagian ada yang ketemu, Bu, ada sebagian video call. Video call ya teman-teman ya. Berarti sama. Kita di Jawa Tengah juga masih 50, mungkin hampir 70% sih kita video call, tapi 30% saya masih ketemu ya. Dengan pastinya dengan protokol kesehatan ya teman-teman semua ya. Nah, tadi saya kalau sudah 3 bulan itu benar-benar udah dipantengin teman-teman. Jadi bikin tabel, pertama adalah tanggal kita buat, target kurangnya berapa, kemudian aktivitasnya teman-teman harus punya target.
aktivitasnya satu hari saya harus telepon berapa. Kalau saya pribadi, teman-teman, mulai jam 7, saya sudah WA minimal 20 calon customer via WA. 20 calon customer, say hello aja. Say hello, kemudian kita kasih informasi up to date mengenai Prudential. Ya, jadi saya teman-teman tipikal orang yang terbuka. Ya, tipikal orang yang terbuka maksud saya gini, saya akan say hello dengan calon nasabah, ya saya memperkenalkan sebagai agent Prudential. Jadi tidak suka dengan informasi yang muter, tidak. Saya say hello, kemudian apa yang dimiliki Prudential saat ini kita sedang banyak apa campaign Prudcinta ya teman-teman ya, campaign Prudcinta ya. Kita kirim flyernya, ya. Apalagi Prudential perpanjangan loh. Untuk yang agent biasa, untuk yang reguler elite ataupun yang elite star club itu kan ada perpanjangan untuk campaign apa? Uang pertanggungan lebih dari biasa tanpa medical check up. Nanti teman-teman boleh cek tabelnya ya. Jadi pada saat saya WA, teman-teman, itu dari jam 7 saya biasanya akan selesaikan sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur. Pasti kan akan ada TikTok ya. Dari 30 biasanya yang akan mulai ada komunikasi sih biasanya antara 40 sampai 50%, teman-teman. Berarti kalau kita set 30 ada 15 yang respon ya, 15 yang respon. Nah, kalau teman-teman misalnya hanya share 4, 6, kemungkinannya lebih kecil nggak? Iya, Pasti lebih kecil. Jadi saya minimal itu kalau lagi benar-benar sibuk, lagi ada urus klaim ada apa, minimal saya akan share di 15. Semuanya BWA dulu. Nah, kalau sudah terbuka, kita say hello BWA, baru kita akan lanjut ke video call, teman-teman. Ya, kita akan lanjut di video call. Dan walaupun kita sudah ada Prufos, kita SFA juga masih ada, saya selalu backup dengan hard copy ya, teman-teman. Jadi selalu saya catat semua di buku. Hari ini saya menghubungi siapa, responnya seperti apa, saya akan catat di buku. Nah, maksimal hari kedua saya sudah harus video call calon nasabah tersebut. Hari kedua. Pertanyaannya Bu Titin, siapa aja sih yang di WA? Betul nggak? Ya, betul Bu. Ya. Buat teman-teman yang sudah punya nasabah di Prufos, segera print teman-teman. Print, kemudian evaluasi semua manfaat yang sudah dimiliki oleh nasabah lama kita. Ya, setelah evaluasi, kira-kira siapa nih yang bisa kita repeat orderin dari total nasabah yang kita sudah punya. Itu poin pertama. Poin kedua, nasabah kita punya adik enggak? Insya Allah ada lah ya keluarga ya. Adik, kakak, orang tua, betul ya? Nah, nasabah saya yang closing 2019 dan 2020 majority itu keluarga besar, teman-teman. Makanya proses closingnya jadi mudah karena sudah ada trust sama kita. Kadang kita lupa loh, kita ampiak-ampiakan kalau bahasa Jawa tuh ya, lari kemana-mana. Padahal kita punya harta karun yang ada di SFA, betul nggak? Kita punya harta karun. Cuma dilihat biasanya tuh kalau agent-agent tuh klik di komisi aja, betul nggak? Iya. Ya jangan sampai harta karun kita bukan di komisi. Komisi mah udah pasti kalau ada APA pasti dapat kok komisi. Yang harus diklik adalah kita review manfaat apa yang kurang. Setelah itu saya akan telepon nasabah saya akan minta nomor telepon adiknya, nomor telepon kakaknya, nomor telepon kakak iparnya, adik iparnya, orang tuanya, ya. Karena cash saya di tahun 2019 dengan 1,5 miliar itu hanya 36 cash, teman-teman. Masya Allah. 36 cash dan hanya kurang lebih hanya 7 keluarga. Kira-kira enak nggak, teman-teman? Semakin enak. Kita nggak terlalu banyak-banyak, tapi kita dapat APA yang insya Allah lumayan banget ya. Dan
berkah. Kenapa berkah? Mereka jadi saudara semua. Sampai detik ini saya masih lakukan itu. Ya, jadi APS saya di tahun 2020 pun sama. Semua dari saudara. Jadi misalnya Ibu A ini punya adik 2, punya kakak 2, 5 kan? 5 kalau udah married jadi berapa? 10. Betul nggak? Iparnya punya adik nggak? Punya. Punya. Iparnya lagi punya kakak nggak? Punya. Mertuanya ada nggak? Ada. Jadi saya hanya bermain dari satu keluarga besar, 2 keluarga besar ya. Sampai alhamdulillah di tahun ini walaupun kesulitannya juga luar biasa karena Jawa Tengah juga termasuk daerah yang zona merah. Gimana ya? Nggak enak gitu rasanya. Putus-putus ya? Boleh di-mute suaranya. Lanjut, Kak. Ada yang Bu. bocor kayaknya Bu Titin barusan. Iya. Jadi setiap customer yang sudah closing sama saya tidak pernah terlewatkan sampai ke mertua, sampai ke ipar. Iya. Jadi semuanya alhamdulillah di tahun ini aja case saya hanya baru 15 ya, 15-16 case. Adik ipar, kakak ipar, orang tua, mertua itu sudah kita datengin semua. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman yang sampai ini dilupakan. Amin, ya Allah, Karena amin. saya kenal, kemarin yang closing Purcinta, awalnya beliau mau ambil total tuh 20 miliar sebenarnya. Tapi saya tahan dulu, dalam arti saya tahan dulu karena medical check up-nya kurang bagus. Pikir saya, RAS pasti akan berpikir dong, kalau langsung tet 20 miliar dengan LED tinggi, asam urat tinggi, takutnya malah kurang bagus buat calon nasabah ya. Akhirnya beliau ikutin saran saya bahwa Purcinta kemudian dipecah dengan PSGB. Ternyata PSGB-nya dari total premi 50 jadi 150 juta dengan kondisi kesehatan saat ini. Sehingga beliau, aduh kemahalan ya Bu Titin, oke deh nanti beli lagi PSGB tapi kalau kondisi kesehatannya sudah oke. Nah, dari closing ini teman-teman semua ternyata beliau punya orang tua seorang dosen di PTN yang cukup ternama. Rezeki lagi enggak? Ya. Rezeki lagi. Betul. Jadi saya juga belajar banyak. Tadinya juga saya tidak terpikir seperti itu ya teman-teman. Kok harus kenal orang tua, harus kenal mertuanya. Kemudian saya sekarang berarti closing sudah taraf ke cucu malah teman-teman. Ya. Masya Allah. Jadi kalau nasabah menikahkan, kemudian saya selalu pesan, Pak, kalau nanti adik kakak sudah menikah saya dikabarin. Dari situ saya akan silaturahmi, ketemu lagi, berarti iparnya, betul nggak? Ipar-iparnya lagi, kemudian Masya Allah, sampai ke besan pun saya kenal teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga dari situ relasi kita tidak perlu kita cari. Ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, tadi data sudah dapat ya teman-teman ya. Yang ketiga, jadikan data yang kita sudah dapat sebagai flyer teman-teman. Sebagai flyer, saya alhamdulillah sudah 3 kali memberangkatkan flyer teman-teman. Karena kebetulan waktu sebelum pandemi flyernya mau jalan ya, mau ikut jalan-jalan, jadi ikut berangkat Spark Club bareng saya. Nah, kemudian rekrut, bisa nggak teman-teman direkrut? Bisa. Sangat bisa. Ya, apalagi kalau sudah ketemu keluarga, saya lihat beliau ada kebutuhan bisnisnya, saya akan presentasiin bisnisnya. Jadi bukan untuk closing saya, tapi saya bukakan, kemudian saya presentasikan. Setelah oke, berarti langsung direkrut dengan calon nasabahnya udah siap belum? Sudah siap, karena keluarganya sudah tahu produknya, ya kan? Itu yang ketiga. Kemudian teman-teman yang keempat, kadang calon nasabah itu juga melihat prestasi kita, betul nggak? Sekarang anggaplah di Jawa Tengah masih daerah terpencil, rata-rata calon nasabah sudah tahu namanya MDRT, teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini yang belum MDRT, hayu ya. Jadi nasabah udah tahu, Tin, ikut nggak sih MDRT gitu? Saya juga cukup kaget loh.
nasabah ternyata sudah sampai ke taraf itu, apalagi Jawa Barat, Jakarta, betul nggak? Yang informasinya lebih terbuka dan nasabah berhak memilih mana yang kompeten untuk melayani beliau, betul nggak? Tinggal kita bagaimana kita naikkan kita punya ini ya stylenya kita, otomatis calon-calon nasabah kita pun akan ikut meningkat, teman-teman. Dari nasabahnya masih kecil-kecil, saya juga ngalamin ya. Saya dari tahun 2007 itu saya nggak punya relasi, saya cukup profesional. Yang saya prospek bukan dokter yang saya kenal, yang saya prospek bukan bidan yang saya kenal, karena saya maunya profesional. Sehingga saya door to door, dari plang bidan ke bidan, dari plang dokter ke dokter, saya door to door. Apakah langsung beli? Enggak. Preminya kecil-kecil, hanya premi untuk ngusir agen lah ya, 350.000. Iya betul. Saya itu agent tahun pertama itu EPE-nya 240 juta, jumlah case-nya 120 juta. Jumlah case-nya 120. Kecil-kecil banget deh. EPE-nya pokoknya 3 juta, semuanya mah EPE-nya rata 3 juta. Paling gede itu 500.000. Iya, paling gede 500.000. Nah, jangan oh iya Bu Titin enak, EPE-nya besar-besar, bidan gitu loh relasinya. Oh jangan lihat seperti itu. Tidak ada dokter yang closing sama saya. 3 tahun menjadi agent itu dokter yang saya kenal nggak ada yang closing. Iya. Bahkan mungkin beliau lihat ya, saya lihat. Saya itu pernah, kamu boleh main ke tempat saya, tapi satu nggak boleh cerita asuransi. Pulang juga saya nangis ya. Itu benar-benar kita alamin. Dan awal-awal saya join kan, saya dengan suami ya, tapi kita itu split, bekerjanya selalu split. Jadi kalau saya selling, Bapak rekrut itu. Jadi kita selalu split, nggak jalan bareng, kecuali ada di momen yang memang kita harus bareng, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, pada saat teman-teman sudah dapat data, sudah bisa video call. Nah, yang keempat, teman-teman harus evaluasi dari data yang sudah dimasukkan ke database. Evaluasi gini, hari ini saya sudah telepon, oke, janji temunya kapan? Ya, kalau memang nasabah mau video call saja, bahkan kalau orang-orang yang memang aduh ketemu takut ya, langsung kita video call presentasikan. Nah, pada saat presentasi, teman-teman mesti banyak korek apa sih yang menjadi kebutuhan. Contoh seperti ini, kalau saya bilang, Pak Nyun Sewu, dengan program yang kita mau sampaikan Pak, kita memang kalau untuk saat ini kita fokus di 2 program Pak. Program yang pertama adalah untuk membackup kesehatan secara maksimal. Nah, backup kesehatan secara maksimal kita siapkan 2 program. Program yang pertama memang yang benar-benar pure, tidak ada investasinya. Ya, saya fokus ke PSS, jadi tidak ada investasinya, benar-benar Bapak siapkan untuk perlindungan kesehatan. Program yang kedua adalah perlindungan hari tua. Karena kalau Prucinta kan nilai yang dikembalikan kan nilai pasti, betul nggak? Makanya saya berani pakai istilah program perlindungan hari tua. Nah, kalaupun program perlindungan hari tua ini kan kadang ada pertanyaan, loh kalau cuma saya sanggupnya 5 tahun, umur kan kita nggak ada yang tahu, kemudian tutup usia. Justru itu Pak, Bapak tidak perlu meninggalkan hutang, kalaupun ada hutang ini sebagai backup. Jadi sampai di situ detailnya. Nah, kalau untuk dokter, saya kebetulan mayoritas nasabah saya sekarang dokter, notaris, kemudian angkatan, kemudian kesehatan kayak bidan. Jadi saya hanya fokus di 4 teman-teman saat ini, ya. Dokter, kemudian bidan, paramedis ya, notaris, sama TNI dan Polri. Karena alhamdulillah 4 ini yang pada saat pandemi tidak terganggu penghasilannya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini persistensi saya masih 96%. Pengusaha, iya. Tapi saya pengusaha tidak banyak, teman-teman. Pengusaha itu hanya 20%. Pengusaha nggak nyampe, malah 17% pengusaha yang saya handle. Ya, jadi dari 5 ini saya hanya berfokus di 2 program. PPH Plus dan Prucinta. Saya
saya sudah tidak mau lagi sharing untuk HS. Karena kalau hospital, sayanya stres, nasabahnya stres, teman-teman. Betul nggak? Setuju Bu. Ya. Begitu masuk rumah sakit, saya harus lihat nih, kira-kira kebutuhan obatnya berapa, betul nggak? Iya. Operasinya berapa. Jadi saya sudah tidak presentasikan HS sudah 2 tahun ini. Pokoknya semenjak ada PPH aja. Semenjak ada PPH saya sudah kalau mau ambil HS biasa saya tidak sarankan malah. Ibu kalau mau ambil HS biasa, Ibu udah pakai BPJS aja. Ya. Setuju Bu. Karena sekarang teman-teman saya ada pengalaman, even HS yang 1,2 sekalipun, begitu klaim yang butuh obat banyak, yang perlu kontrol berkali-kali, itu hanya bisa dipakai 2 kali berobat loh. Rawat inap berikutnya hanya di cover kamar dan visit dokter saja. Saya punya case ada cancer, kemudian ada gagal ginjal, pakai HS yang tipe H sekalipun, 1 tahun paling bisa dipakai hanya 2 kali yang full cover. Rawat ketiga berikutnya sudah sayanya stres, nasabahnya stres. Dalam arti kita udah kasihan deh pokoknya, makanya saya sama tim rata-rata kita udah fokusnya sharingkan PPH, monggo nanti nasabah mau yang memang PSS atau mau PSGB kita kasih tahu plus minusnya. Kemudian kalau untuk pertanggungan jiwa kita fokuskan di Purcinta, ya. Kemudian kalau dokter gimana Bu Titin? Untuk saat ini dokter sangat mudah dijumpain karena beliau butuh perlindungan teman-teman. Tapi memang tanda kutip ya, resikonya dalam arti kalau dokter belum kenal nggak mungkin mau angkat kita video call, betul nggak? Jadi saya biasanya kalau untuk dokter saya juga main referensi dari nasabah saya yang ada, 3 nasabah saya kembangkan. Jadi referensi, kemudian pada saat referensi itu kan kita sudah dapat nih nomor telepon untuk mohon izin untuk video call dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin ini dulu sambil Teh, siapa tahu ada yang mau bertanya sambil nanti saya tambahin. Boleh. Nah teman-teman tadi Bu Titin udah share ya, ternyata saya resume sedikit aja buat catatan. Goalsnya apa, realitanya apa, maksudnya tuh realita gini loh teman-teman, misalnya kita itu mau capai Star Club, nah kita tuh harus tahu posisi kita saat ini tuh baru 200 juta, nah di break tuh tinggal berapa minggu lagi, tiap minggunya tuh harus berapa API. Kalau tadi Bu Titin bilang taruh di kaca, bikin tabel, ada target aktivitas. Tiap hari beliau WhatsApp sampai zuhur, lanjut video call, catat di buku siapa aja yang di WhatsApp. Nah, ternyata itu sering juga jadi saya juga lupa Bu, saya lupa memprospek keluarga besar nasabah gitu kan, berfokusnya sama dia, terus ternyata betul alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, kadang-kadang nasabah tadi kata Bu Titin melihat prestasi kita, jadi pastikan kita berprestasi tahun ini, evaluasi yang dimasukkan ke database. Nah, kalau saya pribadi nih Bu, teman-teman boleh nanya ya. Kalau saya pribadi tadi kan Ibu cerita sama yang apa sih Bu? Sudah punya nasabah nih. Nah, mungkin kan di sini ada juga agen-agen yang berkomitmen atau ada yang juga agen-agen yang saat ini ikut nih Bu di sesi sharing sekarang. Nah, tapi kan kalau saya belum punya gitu, maksudnya belum punya list data itu. Nah, itu gimana, Bu? Oke. Buat teman-teman yang belum punya list data, tapi saya yakin ya di handphone pasti ada nomor telepon teman-teman nggak? Ada Pasti, dong? Iya. Ya. Jadi teman-teman buat yang belum punya list data, jangan takut. Mungkin sekarang nggak se-ekstrim dulu ya. Kalau zamannya saya, orang belum terbuka asuransi, tidak saat pandemi, saya bisa setiap WhatsApp tiba-tiba kehilangan temen. Di WA nggak ngebales, langsung di delcon. Pernah nggak Bu Nisa? Teteh pasti juga ngerasain ya? Temen SMA. Iya. Di R sekali, abis itu lama ngejawabnya. Ya. Nah, saya yakin teman-teman di saat pandemi seperti ini kesadaran orang akan asuransi sangat tinggi. Saya yakin sekali. Tinggal 2. Pada saat kesadarannya tinggi,
Satu, beliau apakah ada dana yang untuk dialokasikan ke asuransi. Yang pertama. Yang kedua, menolaknya itu satu ya, dia cukup nggak dananya. Yang kedua, biasanya beliau masih tanda tanya antara halal dan haramnya asuransi. Saya temuin dua ini aja alasannya. Biasanya beliau akan menolak, aduh Tin, aku masih ada cicilan, daganganku lagi sepi misalnya. Aduh Tin, praktekku sekarang jauh loh hasilnya karena semuanya BPJS dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen sih asuransi, tapi kok banyak yang bilang subhat ya, kok ada yang bilang haram ya. Paling dua itu, Bu Arti. Jadi buat teman-teman yang belum ada nasabah di SFA, mungkin baru ada 2, segera cek di HP teman-teman. Apalagi sekarang banyak grup, saya percaya ada grup SD, ada grup TK, betul nggak? Ada grup SMP, ada grup arisan PKK, ada grup, saya punya temen yang dulu nggak ada reuni-reuni, sekarang semua reuni ada grupnya, betul nggak? Yang kadang nyun sewu bicaranya tidak bermanfaat. Kenapa nggak kita tarik japri untuk satu di japri? Ya, jangan mikirin, aduh nanti ditolak gimana, nggak usah pikirin itu teman-teman. Yang penting tadi saya bilang dari jam 7 sampai sebelum waktu zuhur, pokoknya usahakan teman-teman sholat duha dulu ya, sehingga penolakan itu benar-benar loh. Kalau kita sudah pasrahkan ke Allah, bismillah, yang tadi ya, bekerja adalah sebagai rasa syukur kita. Kita niatkan apa? Ya, kita niatkan apa? Kalau kita syariah bisa berkumandang semua bagus, kualitasnya bagus, prestasinya bagus, promosinya banyak, kita akan membuat orang semakin percaya dengan asuransi syariah. Jadi dari jam 7 sampai dengan sebelum zuhur, saya semua WA, pokoknya kalau saya minimal itu kalau lagi sibuk 15, usahakan itu teman-teman. Ambil dari data HP kita. Ya, pertama standar lah kita, Assalamualaikum, apa kabar, semoga, misalnya kita panggilnya nama aja ya karena teman, semoga Sri dalam keadaan sehat, barokah, selalu dalam lindungan Allah. Seneng nggak didoain? Saya selalu kirimnya doa teman-teman, tiap pagi dimulainya saya kirimnya doa. Bukan pertanyaan yang harus dijawab, jadi kirimnya doa. Nah setelah udah kirim doa, aduh makasih Tin doanya, mudah-mudahan Titin sekeluarga juga sehat selalu. Oh ya nih oh ya nih Sri, kebetulan Titin kan lagi sharing nih dengan teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat karena Indonesia sekarang kesadaran akan asuransi syariah sudah tinggi. Saya yakin Sri kan suami PNS ya misalnya gitu ya, udah di cover ya sama BPJS ya. Iya Tin, aku udah. Jadi kalau teman kan kita sudah tahu backgroundnya ya. Jadi enggak apa-apa, di awal kita udah membuka. Oh iya Tin, aku udah punya BPJS. Oh bagus. Pakai Sri, BPJS juga sekarang layanannya bagus. Jangan sampai kita menjatuhkan apa yang beliau sudah punya. Nah, cuma kita ada tambahan nih Sri. Kita kan pasti hari tua pengen sesuatu yang insya Allah tidak merepotkan keluarga. Di hari tua kita punya dana yang benar-benar kita sudah siapkan. Kita ada program namanya Prucinta Sri. Ya, kita kan lihat gambar ya. Saya kirim slide-nya. Coba Sri, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari sekilas slide yang saya kirim? Ya, slide yang semua manfaat itu lah teman-teman pasti udah punya ya slide-nya ya. Terus nanti itu apa maksudnya? Itu apa maksudnya? Boleh di-share nggak slide-nya? Slide-nya nanti saya share ke itu ya, ke grup ya Bu Nisa ya. Oh iya. Yang dari Prudential Bu. Oh ada Prudential. Yang 8 yang resmi dari Prudential. Nanti saya share di grup. Jadi tiap pagi saya tadi pertama adalah kirim doa, kemudian masuk ke beliau profilnya, kemudian yang ketiga saya akan kirim slide. Nah di slide itu biarkan calon nasabah kita yang menyimpulkan teman-teman. Kita jangan nerangin. Kira-kira Sri dari slide yang saya kirim atau flyer yang saya kirim kira-kira apa yang bisa Sri ambil kesimpulan? Karena sebenarnya begitu kita tanya apa yang bisa diambil kesimpulan, yang akan ditanya adalah yang beliau anggap penting, betul nggak? Oh iya. Coba kalau Teh Arti dikirimin nih flyer, kira-kira yang akan dilihat menarik
yang memang daya tariknya TRT enggak? Iya, betul, Iya kan? betul. Contoh deh, kita Ya. suka berlian, begitu dikirimin ada gambar mobil, ada berlian, ada rumah. Pertama yang dilihat apa? Berlian. Ya, karena kita sukanya berlian. Nah, nanti di slide Pru Cinta pun sama. Kalau beliau pengen memang, aduh saya di hari tua pengen nggak nyusahin, kalaupun ada resiko pada kondisi tutup usia, saya bisa meninggalkan sesuatu yang bisa untuk keluarga. Karena rata-rata kalau apalagi di Muslim ya, pada saat tutup usia kita pasti diumumkan nggak? Kalau yang Iya. punya hutang piutang ya kan untuk menghubungi ahli waris lah. Apalagi kalau ahli warisnya nggak ditinggalin apa-apa. Ya. Betul. Jadi pada saat saya kirim flyer, saya tidak akan nerangin apa-apa teh. Biarkan nanti nasabah yang akan bertanya. Oh gitu. Iya. Soalnya kalau saya biasanya sama saya yang ngejelasin tuh Bu. Kenapa? Oh ternyata. Lebar. Bu, flyernya yang mana ya Bu Titin? Sebentar. Bener. Soalnya biasanya Boleh sharing nggak Bu? Boleh sharing nggak Bu? Mungkin di screenshot aja kali Bu, biar Ibu jadi hostnya, biar bisa sharing. Kayaknya udah jadi host. Udah e-commerce. Sudah ya? Nah, sehingga bisa di-sharingkan. Kita jarang-jarang ya ada speaker tuh yang ngasih teknik skill sampai detail, Masya Allah. Biasanya hanya motivasi-motivasi. Tapi di Afwan, klub tadi kita, tuh saya nggak siapin ini ya Bun, flyer-flyernya ya, sayang banget. nggak apa-apa. Salah satunya aja nanti atau enggak nanti. Intinya teman-teman sangat bersyukur kita, speaker kita tuh luar biasa ya ngasih teknik skillnya sampai dalam sekali gitu. Mudah-mudahan keberkahan ya, menjadi ilmu yang barokah. Lanjut Bu Titin. Iya, nanti saya share ke grup nanti Teh Arti sama Bu Nisa, Bu Bilkis bisa sharing ke grup masing-masing ya. Baik. Intinya gini, sebenarnya yang flyer ini tidak menjadi fokus utama, tapi kita pengen tahu beliau itu titik temu untuk sebuah hal yang penting tuh orang beda-beda kan. Ada yang begitu dilihat orang tua pelukan itu dia udah aduh gimana ya cara membahagiakan mereka, betul nggak? Ada yang langsung melihatnya dinilai tunai ada loh. Begitu saya kirim gini, itu bener ya nanti 20 tahun teh uangnya balik gitu. Oh, itu responnya beda-beda teman-teman. Jadi itu nggak ngikutin saham ya nanti naik turun kayak gitu-gitu, ada yang respon seperti itu. Jadi nanti setelah intinya gini teman-teman, satu kirim doa. Yang kedua, say hello mengenai bisnisnya beliau. Kalau beliau PNS, kalau beliau dokter. Yang ketiga, kirimkan flyer. Ya, setelah kirim flyer, minta pendapat. Nah, cluenya itu. Setelah minta pendapat, baru nanti mengalir sampai nanti masuk ke dalam fokus yang menjadi pertanyaan calon nasabah. Gitu Teh. Siap. Oke, luar biasa Bu. Betul kata Bu Masya Allah ya. Soalnya biasanya kalau saya pribadi, kalau nge-share flyer itu dengan penjelasan. Tapi betul kata Bu Tin, harusnya ditanya ya Bu ya. Jadi dia tuh akan bertanya apa yang menarik perhatian beliau gitu kan. Nah, findingnya dengan flyer ya berarti ya Teh ya. Karena kan kalau kata-kata kan visual ya Bu. Ya, betul. Termasuk saya sendiri akan lebih tertarik lihat flyer ketimbang suruh baca yang banyak gitu kan. Ya, setelah tertarik flyer baru baca biasanya. Ya, mantap. Betul. Iya. Teman-teman, ini ada Bu Titin nih udah dikasih detail step by step. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau tanya boleh di kolom chat atau langsung buka aja voice-nya. Mumpung ada Ibu Titin nih di sini. Yang sharingnya step by step banget. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Yuk, ayo. Bu Arti, mau saya. Siap. Oh, Arizal. Ya, Assalamualaikum Bu Titin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya, saya mau tanya nih Bu Titin. Itu kan tadi saya juga lakukan ya untuk kayak yang tadi ada nasabah terus juga nanya adiknya, kakaknya. Tapi kadang-kadang kan di lapangan enggak ada aja gitu halangannya, dia enggak ngasih langsung gitu
pada saat kita minta gitu ya Bu Titin ya. Nah gimana caranya kalau Bu Titin bisa apa sih yang dibicarakan sama Bu Titin sehingga sampai ke cucunya aja dikasih gitu, sampai iparnya sendiri dikasih, adik kakak, terus juga orang tuanya gitu. Gitu Bu Titin, mungkin itu yang saya ingin tanyakan, karena kalau menurut saya sih ini berguna banget, karena sebetulnya udah ada yang percaya nih sama kita dari satu nasabah itu sebetulnya modal kita. Nah, gimana caranya supaya dia bisa menularkan apa namanya gelombang kebaikannya sama keluarganya, mungkin gitu ya Bu Titin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung aja ya dengan Pak Rizal ya. Mas Ya, Rizal Aditya. Kalau saya gini Mas Rizal, pada saat saya minta, saya bilang gini, contoh saya punya nasabah namanya Dokter Catur. Dokter Catur, kebetulan Titin sudah dipercaya sama dokter, sudah 1 tahun ini ya dok ya. Nah, saya ingin sharing dengan adik, kakak, dokter. Sharing itu bukan harus adik dan kakak beli asuransi sama saya loh dok. Tapi saya ingin berbagi saja. Biasanya keberatan calon nasabah memberikan nama, beliau kadang kasihan sama kita. Banyak kan gitu, apalagi yang tahu notabene adiknya agak temperamen misalnya, terus susah diajak ketemu. Nah itu Bapak harus gali, Mas Rizal harus gali. Kenapa nasabah ini tidak mau memberikan nomor telepon? Jadi kalau kita tidak membebani bahwa setelah telepon keluarganya harus membuka polis asuransi sama kita, insya Allah 95% beliau akan kasih. Saya bilang, dok, Pak, saya untuk menghubungi keluarga besar Bapak, satu intinya Titin ingin sharing. Apakah sharing harus beli sama Titin? Enggak. Mungkin keluarga Bapak juga sudah punya keluarga yang sebagai agent juga. Tidak menutup kemungkinan enggak? Ya, ternyata adiknya, iparnya agent, betul nggak? Nah, tapi sharing yang ingin Titin sampaikan adalah apa yang dokter sudah ambil, dokter tahu manfaatnya, saya ingin sharingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dokter memang terbuka dengan keluarga besar, suatu ketika dok ada proses klaim yang sekiranya keluarga besar tidak tahu, saya harus menghubungi siapa, maka keluarga adalah sebagai personal yang bisa kita hubungin. Kalau dulu tuh selalu ada ya di polis ya. Jadi ada nomor telepon keluarga besar, adik kakak yang kita harus isi. Kalau sekarang kayaknya kalau elektronik sekarang udah nggak ada ya Bu, emergency call. Ya. Kontak darurat. Betul Bu, dulu ada formnya emergency call. Ya, dulu ada emergency call. Nah, emergency call itu saya masih lanjutkan Bu sampai hari ini kita bikin sendiri. Masya Allah. Jadi tidak ada kesempatan untuk menolak sebenarnya. Karena kan itu kita minta pada saat kita serahkan fisik polis kan. Fisik kalau polis kan udah elektronik, tapi kan masih ada fisik yang kita serahkan ya. Di situ Mas Rizal kita minta. Nah, pada saat minta jangan kita enggak siap. Saya tuh kalau minta sudah pegang kertas atau buku, sudah pegang pulpen. Oh ya dokter, adik yang kemarin dokter Cita di Bandung namanya siapa ya dok? Dokter ini prakteknya di mana dok? Nomor teleponnya langsung. Jadi kita jangan kalah cepat sama nasabah. Oke dok, oh iya dok, kakak dok. Dokter pernah cerita punya kakak di Surabaya dok. Kemarin, oh iya di Sidoarjo dok ya, bukan Surabaya. Kemudian di Sidoarjo di rumah sakit mana dok? Nomor WA-nya berapa? Aduh Mbak, nanti adik saya nggak ikut gimana? Nggak apa-apa dokter, Titin untuk sharing, bukan untuk beliau ikut asuransi, tidak. Saya hanya sharing ya dok, mohon izin ya dok, sudah. Kemudian dok, maaf dok, saya dengar ibu masih dinas ya dok. Oh iya, masih ngajar gitu. Boleh dok, ibu tinggalnya di mana? Nomor teleponnya minimal saya harus dapat 5. Minimal saya harus dapat 5. Kalau adik, kakak, cuman adik 1, kakak 1, berarti masih dapat orang tuanya. Ya. Kemudian, aduh, cuma ada 3 ya. Saya biasanya udah merembet ke keponakan. Ya, jadi udah ke keponakan. Misalnya, dokter kemarin juga sempat cerita. Kalau yang belum sempat cerita gini aja, dok, ngomong-ngomong kemarin dokter ada ponakan. Saya kadang nggak tahu loh beliau punya ponakan. Cuma, dok, kemarin kayaknya ada ponakan yang katanya juga lagi ambil kedokteran ya, di mana ya dok ya? Ah nggak ada, kadang suka begitu juga. Saya bukannya berbohong, tapi hanya mancing loh teman-teman.
Ya, Saya hanya ya, ya. mancing. Iya, iya. Oh iya, kemarin ada juga kadang kemudian, oh iya ada yang di Undip gitu. Oh iya dok, boleh tahu dok yang di Undip itu nomor teleponnya berapa, dengan siapa gitu. Dokter nggak usah khawatir dok, saya hanya edukasi, apalagi masih dokter koas atau masih kuliah, siapa tahu ada hal positif yang bisa diambil. Seperti itu Mas Rizal. Jangan kasih kesempatan untuk kita harus siap dulu intinya. Kalau kita sudah siap dengan buku, dengan kertas, dengan pulpen, 95% nggak ada yang nolak. Dulu pertama saya jadi agent banyak kan gini, Bu Titin nggak enak, masa saya kasih nomor telepon ke adik saya, nanti adik saya malah gimana? Tapi adalah 20% yang mereka mau izin. Bu, saya kasih, tapi tolong Ibu jangan hubungin dulu ya. Saya tak mohon izin ke adik saya. Oh, siap Pak. Saya tetap minta, tapi saya tidak akan hubungi sebelum dapat izin dari beliau. Tapi saya tagih. Begitu paginya saya udah WA. Assalamualaikum Pak. Pak mohon izin, sudah infoin ke adik belum Pak? Saya rencana besok mau calling gitu. Allah, subhanallah, Ya. subhanallah. Intinya berarti kan data udah kita pegang dong, ya kan? Tinggal mohon izin. Ya. Masya Itu, Mas. Allah. Menjawab Iya. ya Mas Rizal. Jawab ya. Sangat. Pokoknya buat yang di SMA-nya masih 2, masih 5, masih 10, segera buka HP ya. Buka grup SMA, grup SMP, grup pengajian, grup tahsin. Tapi jangan grup Masya tahsin yang Allah, subhanallah, semuanya ya. subhanallah. Insya Allah penolakan insya Allah nggak ada. Kalau kita niatkan baik, ada Amin. penolakan karena rata-rata keluhannya dua. Adakah dana yang dialokasikan atau yang masih ragu-ragu? Udah itu aja kok alasannya. Rata-rata. Gitu, Mas Rizal? Iya, Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, subhanallah. Ini ada yang tanya di chat Bu dari Ibu Lailatul Badriah. Bu, Ya. izin tanya, kalau kiriman flyernya nggak dibaca atau nggak direspon sama calon nasabah, bagaimana cara Bu Titin selanjutnya beraksi terhadap calon nasabah yang mengabaikan? Beraksi. Kalau dicuekin gimana nih Bu? Kayak sirkus nih kayaknya. Iya, sebenarnya mungkin buat calon-calon nasabah atau nasabah saya, mereka lama-lama juga tahu tipikal saya ya teman-teman. Oh ya, poin yang terpenting teman-teman pada saat kita ada interaksi, kalau kita ngerasa nggak nyaman jangan dilanjut. Ya, saya dengan calon nasabah, dengan calon agent, kalau tidak nyaman saya tidak akan lanjut. Karena kita akan berhubungan dalam tempo yang lama ya teman-teman ya. Karena kalau berhubungan dengan tempo yang lama, saya tidak nyaman, pastinya akan mengganggu kinerja kita, betul nggak? Ya. Terus gimana nih? Sudah di WA, terus cuma di R, betul ya? Ya, betul. Saya tidak akan langsung maksa beliau untuk merespon flyer saya saat itu juga. Ya. Jadi nanti di jadwal besoknya kan saya udah jadwal mau WA lagi nih. Nah, beliau sudah saya catat nih di agenda. Tadi WA saya kemarin yang tidak respon ada 15. Ya kan? Saya akan WA lagi. Assalamualaikum Pak, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Pak, maaf Pak, Bu, maaf. Dari flyer kemarin kira-kira apa yang bisa Bapak ambil ya? Apa yang menurut Bapak penting atau menarik buat keluarga? Saya akan seperti itu. Saya akan ingatkan sampai 3 kali, Bu Lela. Kalau 3 kali nggak direspon, gimana Bu? Kalau 3 kali nggak direspon, saya akan simpan dulu di buku agenda saya. Oke. Iya. Karena teman-teman, saya punya case yang saat cukup besar. Case saya itu ambil PPH Plus. Satu keluarga itu referensi. Akhirnya di bulan ini beliau closing orang tua dan orang tua dua-duanya dan mertua. Jadi 4 case ini waktu itu APA-nya ada 70 juta Bu Lela. Itu pada saat saya kirimin sama sekali nggak direspon, cuma di R. Oke?
Kemudian 2 hari saya ingetin lagi cuma di R. 3 kali cuma di R. Tapi saya lihat beliau itu melihat profilnya saya. Lihat WA saya sering, Status. iya, betul statusnya gitu kan. Akhirnya saya beranikan telepon, Bu Lela. Makanya kita tidak boleh suuzon, betul nggak? Kita harus selalu husnuzon. Jadi pada saat saya telepon, langsung Assalamualaikum Pak Najib, apa kabar? Saya Titin loh Pak yang kemarin sudah kirim flyer, ini. Aduh Bu, maaf sekali ternyata beliau lagi tugas di luar pulau, teman-teman. Coba kalau saya langsung backlist itu nasabah, ya. Ini orang udah di WA sampai 3 kali nggak respon gitu ya. Jadi akhirnya saya telepon, beliau itu sedang tugas luar pulau. Nah akhirnya Ibu sempatkan datang ke Surabaya. Saya nggak bisa video call karena beliau kebetulan ini pejabat di kepolisian teman-teman. Ibu sempatkan datang. Kemudian kita hanya ketemu di hotel teman-teman, karena beliau belum mau ketemu sama saya di rumahnya, karena belum ada kepercayaan ya mungkin ya namanya referensi hanya via nomor telepon. Saya ceritakan semua dan alhamdulillah hari itu juga closing 4 case teman-teman, ambil goal. Jadi pada saat Bu Lela 3 kali nggak direspon, 4 kali nggak direspon, tapi kita tahu beliau itikatnya baik. Biasanya kalau itikatnya baik gini Bu, mendingan dia cuma dia R, tapi tidak ada kata-kata yang negatif. Justru kalau jawab, tapi kata-katanya negatif, biasanya saya nggak akan lanjut. Dan saya langsung coret. Saya tidak akan masukkan di buku agenda saya berikutnya. Tapi kalau yang cuma R nggak dibalas, malah saya masukin loh di buku agenda. Karena dari pengalaman saya mungkin beliau satu belum siap secara waktu. Yang kedua beliau belum siap secara keuangan, betul nggak? Jadi mau ngerespon gimana ya gitu. Jadi seperti itu Bu Lela. Ya, baik. Bu, tambahan satu lagi Bu. Ya. Kalau misalnya dari yang sudah kita kirimin itu kemudian kalimatnya positif sih Bu, ucapannya adalah terima kasih Bu itu. Terus kita Ibu Titin gimana kalau kayak gitu Bu? Dengan ucapan terima kasih gitu. Kalau saya kok begitu pas sudah ada yang bilang terima kasih Bu gitu, saya kok jadi kehilangan ide ya Bu ya, mau ngapain lagi Bu? Biasanya Bu, orang mengucapkan terima kasih seperti itu, biasanya ada di posisi bisa jadi waktunya kurang tepat. Baik. Ya, sehingga untuk menutup sebuah komunikasi yang baik, kan dengan ucapan terima kasih, betul nggak? Yeah. Kalau Ibu dengan kondisi yang lagi sibuk, dengan waktu yang tidak tepat, ada WA masuk, tapi beliau tuh sebenarnya tidak sempat baca atau tidak sempat melihat. Tapi untuk menutup sebuah komunikasi langsung bilang, oke Bu, terima kasih, betul nggak? Nah, nanti besoknya kita lanjut Bu, minta pendapat. Besoknya kita lanjut, ya judulnya balik lagi Bu. Betul nggak? Judulnya balik gitu lagi. Ya Bu ya. Besoknya kita lanjut minta pendapat karena rata-rata kalau yang beliau sampaikan terima kasih untuk menutup komunikasi Bu. Beliau biasanya ada di posisi yang mungkin tidak nyaman atau lagi sibuk. Ya baik. Oh, berarti membuka komunikasinya lagi terhadap yang kemarin sudah kita kirimkan itu ketika dia ucapannya baru, responnya baru terima kasih, kemudian kita pancing lagi ya Bu yang minta pendapat dengan yang sudah kita kirimkan kemarin, siapa tahu dia belum, kita memang betul Bu, memang harus husnuzon ya, jadi husnuzon betul ya Bu ya, dan mengulang lagi ya Bu ya, bertanya lagi apakah, memastikan juga apakah sudah dibaca atau belum baca gitu ya. Gitu ya Bu ya. Oh baik-baik. Itu yang Bu, yang saya kalau sudah ketemu dengan calon nasabah yang udah ucapan terima kasih itu sudah bingung maksudnya mau apalagi mau yang saya sampaikan begitu. Tapi ternyata benar ya Bu, dengan apa yang trik selanjutnya untuk buka komunikasi lagi sama mereka, ternyata memang harus mengulas dari apa yang kemarinnya kita singgung yang kemarin yang sudah kita kirimkan, bagaimana pendapatnya beliau, begitu ya Bu? Iya, betul. Oke. Mungkin jadi bagus Bu, saya dapat inspirasi di sini. Iya, ya. Bu Lela, mungkin kalau orang lihat saya kurang sabar, tapi kalau untuk masalah menunggu calon nasabah saya sabar banget kayak nunggu orang lahiran Bu. Gitu ya Bu ya. Siap. Ya, ini banget
Ya, baik. Terima kasih banyak, Ya, Bu. Terima kasih. sama-sama. Titin ini mungkin kalau nanya semua bisa sampai subuh. Ini satu lagi mungkin ya Bu ya, karena udah ada di Flyernya chat. sudah saya kirim ya Teh? Siap. Udah nanti saya langsung share ke grup Ya. grup ini juga. Nah Bu, ada pertanyaan. Kalau tadi kan dia tidak merespon nih Bu, cuma read doang kan. Nah kalau di chat ini pertanyaannya dia respon tapi ngeresponnya tuh langsung ngeblok. Contohnya Prudential bagus sih, tapi sekarang saya nggak ada uang lebih. Atau misalnya Prudential bagus sih, tapi saya sih cukup BPJS aja. Nah itu gimana katanya Bu? Apakah kita tetap memberikan dulu edukasi, membuka mindset, atau untuk orang-orang yang dia merespon tapi responnya negatif, itu gimana Bu? Biasanya kalau Bu Titin dapetin calon nasabah kayak begitu. Nah, misalnya tadi contohnya Teh Arti ya, bagus sih, tapi saya memang uangnya belum cukup nih buat setor untuk uang lebihnya, nggak ada lah intinya. Ya. Saya tidak akan lanjut Teh. Saya cuma gini, Ibu belum ada uang lebih ya untuk alokasi untuk program Prudential. Baik Bu, berarti kalau nanti sudah ada uang lebih boleh lah ya Bu ya. Saya kalau ada informasi tetap saya sharingkan ke Ibu. Jadi kita mengulang yang menjadi alasan beliau. Kita ketik ulang. Baik Bu, berarti Ibu untuk saat ini belum ada uang lebih ya Bu untuk alokasi programnya Prusyariah. Mohon izin mungkin dalam 2 minggu ke depan saya boleh share ya untuk informasi-informasi lebih lanjut. Saya akan mengulang. Contoh, saya sih udah ada BPJS ya, kayaknya nggak perlu deh asuransi lagi, betul nggak? Nah, oke, baik. Berarti Ibu sudah cukup puas ya Bu dengan layanan BPJS? Ya, aku udah puas kok. Nah Bu, kalau untuk program Prucinta beda loh Bu. Nah, kalau seperti itu kita boleh nih masuk, karena beliau hanya mengunggulkan BPJS saja. Yeah. Kalau beliau sudah puas dengan BPJS, teman-teman nggak usah masuk ke PPH. Karena ada di kelas-kelas tertentu, beliau mau memang masuk kelas sesuai BPJS kan memang nggak bayar. Yes, betul. Bahkan teman-teman kalau kita bandingkan BPJS dengan HS tipe A ataupun HS tipe C, pada saat diagnosa tertentu bisa mengcover mana? Kita harus fair juga. Yes. Masih bisa full cover BPJS loh teman-teman. Di kondisi tertentu hanya ambil C, ternyata pengobatannya harus rawat inap lagi, operasi tahap kedua, operasi tahap 3, itu yang bisa mengcover full BPJS. Jadi saya selalu negosiasi dengan calon nasabah. Bu, Prudential memang kalau Ibu sudah punya BPJS dan nyaman, Ibu nggak perlu beli asuransi kesehatan dengan Prudential. Tapi kita ada namanya program Prucinta. Itu ya Bu, yang flyer tadi baru Tin kirim. Kita diskusi aja Bu, kira-kira dari flyer yang saya kirim, apa yang menurut Ibu penting? Apa yang menurut Ibu menjadi menarik yang bisa Ibu ambil? Yeah. Saya akan balikan ke flyer lagi, Teh. Tapi alasan itu saya ulang, saya ketik lagi. Oh sudah oke ya Bu dengan BPJS. Oke, belum ada dana kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dea. Nah teman-teman karena sudah jam 20.42, satu pertanyaan lagi nih sebelum Bu Titin melanjutkan sharing penutupnya. Ya, ada bentar aja kok. Ya, tahu-tahu udah mau jam 9. Iya, nggak kerasa Bu kalau bisa sih ya. Ini bisa sampai tengah malam. Cuman kasihan orang teman-teman ada yang dari Makassar juga ya. Udah banget. Subhanallah. Mumpung ada Bu Titin, hayo yang mau tanya. Makassar itu paling keren Teh. Saya tuh kalau closing orang Makassar seneng sekali. Orang Makassar teh komitmennya bagus. Saya kemarin baru closing orang Makassar, tapi ketemunya di Surabaya. Masya Allah, itu gimana caranya? Jauh gitu. Jadi sudah paham. Itu yang tadi saya cerita. Saya closing satu keluarga, kebetulan saya cerita, papahnya tinggal di mana? Oh, papa di Makassar. Aduh, Pak, jauh banget, Pak. Kalau papa ke Surabaya, saya dikabarin dong, gitu kan. Alhamdulillah bulan September papahnya ke Surabaya sama mamahnya. Alhamdulillah closing kurang lebih kemarin 70 juta API. PSS 1, PSGB-nya 1, yang PSS. Oh iya, teman-teman, saya lupa. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, Prudential benar-benar kasih kelonggaran, ya. Saya punya customer satu tekanan darah 150 itu di approve. PSS Dia bayar premi lebih mahal ya, kena rate up ya. Teman-teman
nasabah yang kemarin ditolak, apply deh sekarang. Pakai PSS tapi. Untuk PSGB, PPh-nya masih decline. Tapi saya coba pakai PSS di approve. Itu hipertensi kemarin, tapi nggak terlalu tinggi ya, 150, usia 67. Usia 67, tekanan darah 150 karena harus medical kan, tetap med 3 kan, itu approve. Yang kedua tadi ada yang asam uratnya tinggi juga approve. Rate up-nya nggak terlalu mahal juga kok. Nggak terlalu mahal. Seperti itu. Ada satu lagi ya Teh, pertanyaannya Teh. Halo? Halo, ada satu lagi tadi pertanyaan. Oh, udah. Sudah. Udah kayaknya. Sudah ya. Nah, teman-teman, terima kasih Bu Titin. Luar biasa ya step by step-nya. Terus malah Bu Titin juga ngasih tips dan trik. Jadi yang kemarin-kemarin ada mungkin nasabah-nasabah teman-teman yang sempat ditolak di PPh PSGB-nya, itu coba ajukan lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan diterima di Pro Solusi Sehat Syariahnya. Ya, karena waktu boleh sharing penutupnya Ibu. Iya. Dan nanti kalau diundang lagi mau ya Bu ya, karena belum sebenarnya belum puas ini. Iya, sharing penutup saya Teh. Kita harus bersyukur di masa pandemi sebenarnya banyak hal yang positif yang kita bisa lakukan teman-teman. Dulu kita rekrut lebih mudah sekarang loh. Semuanya pakai relaksasi, betul nggak? Hanya cukup dengan Zoom udah bisa dapat calon agent. Kalau dulu harus ketemu berkali-kali, harus kongko, harus bayar kopi, betul nggak teman-teman? Ya, sekarang cukup dengan Zoom sudah dapat calon agent. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, Prudential Masya Allah ya. Sekarang kita Procinta dapat nggak tambahan komisi 10%? Dapat loh. Tahunan dapat 10%. Ya, semesteran dapat 5%. Perut udah hitung, kondisi pandemi, teman-teman kalau nggak ambil momentum, lewat lagi. Saya alhamdulillah sudah sadar banget momentum tuh 6 tahun ke sini, teman-teman. Waktu sebelumnya saya hanya kerja. Tapi setiap Prudential launching sesuatu, disitulah momentum. Yang mungkin yang baru-baru banget pertama, isi upgrade pertama, momentum nggak? Buat teman-teman yang sudah join 3 tahun kemarin. Saya ya ada isi upgrade ya, dari HS jadi HS plus. Momentum loh. Saya sama, dapat DSC itu 3 bulan. Saya kalau untuk kejar produksi pribadi selalu kuartal ketiga atau 4 teman-teman. Q1, Q2 saya ke tim. Q3, Q4 baru saya mulai 60% saya kejar untuk produksi pribadi. Ya, itu momentum yang waktu HS ke HS plus. Momentum kedua dari HS plus ke apa? Ke PPh. Saya cuma jual upgrade sudah PCC. Kemudian momentum yang kemarin saya kenapa sampai 1,5 M, malah sebagian saya closingnya saya iniin ke anak saya ya, karena udah mama 1,5 M aja. Sebenarnya kemarin total tuh hampir 1,9. Jadi yang 300 sekian itu ke anak saya. Nah, itu adalah momentum upgrade PPh plus, betul nggak? Kan dari PPh kebiasa ke PPh plus. Jadi cuma nasabahnya itu aja teman-teman. Nah, saya bicara sekarang 2020. Momentumnya apa? Pertama, Procinta, betul nggak? Betul. Masih ada Fiesta Cashback, betul? Ada. Jadi tinggal dikawinkan Procinta dengan PSS. Malah lebih enak. Kita nggak ditanya-tanya lagi nilai tuh. Ya. Tapi satu poin yang teman-teman harus ingat, sampaikan sampai nasabah tahu adalah PSS tiap tahun preminya naik. Ya, nggak boleh kelewat tuh. Tiap tahun PSS preminya naik, jangan sampai mis-selling lagi. Jadi saya tahun ini momentumnya adalah Procinta dan PSS teman-teman. Ambil momentum itu. Ya, Procinta dengan kepastian yang nanti nasabah bisa ambil, kemudian PSS yang untuk masuknya lebih mudah teman-temannya dengan layanan yang sama seperti PSGB ya. Dan untuk yang closing sampai dengan 31 Oktober nanti kan masih boleh nanti migrasi kan?
Di 2021 kalau mau berubah ke PSBB masih bisa. Ya, itu momentum tahun 2020. Yang kedua, teman-teman, saya selalu betul. Teh Arti, Bu Bilkis, Bu Nisa, Dokter Jati bekerja untuk bersyukur. Saya alhamdulillah teman-teman, saya 6 bersaudara, ya. Yang kuliah hanya saya, teman-teman, dari 6 bersaudara. Itu pun karena beasiswa. Saya anggap ini adalah rasa syukur saya, Allah titipkan rezeki ke saya punya 5 adik, ya, punya banyak keponakan yang memang sebagian rezekinya dititipkan melalui saya. Dan saya yakin teman-teman punya cerita sendiri bahwa ada rezeki yang memang dititipkan melalui kita. Nah, teman-teman harus ambil itu, ya. Saya tuh sekarang sampai ya Allah, bentar lagi bonus konsistensi masuk ya, Teh. Iya, minggu Dari depan. intake kan, Iya. yang lain mah pusing mikirin, aduh uangnya udah menipis, kita mah bener loh. Teman-teman mungkin leader-leader, ya Allah uangnya belum habis, udah dimasukin lagi. Ya, besok komisi masuk, besok lagi konsistensi. Jadi teman-teman coba merenung sejenak ya, setelah selesai acara ini, teman-teman sudah dititipkan apa sama Allah. Mungkin ada keponakan yang memang butuh bantuan kita, ya. Kalau sudah cukup untuk diri sendiri, kemudian kita udah merembet keponakan, tetangga, saudara, kakak dan sebagainya. Itu yang membuat rezeki kita lancar, teman-teman. Ya, yang menggerakkan hati kan bukan kita ya, Teh. Yang tadi kita bahas itu kan ikhtiarnya saja. Ikhtiarnya saja dibarengin dengan doa, ya insya Allah itu akan mudah. Dan saya selalu berdoa, teman-teman, sebelum melakukan aktivitas saya selalu berdoa, ya Allah temukan saya dengan calon nasabah yang baik. Ya, karena itu saya sampai merinding. Karena alhamdulillah teman-teman di Facebook rame orang demo, betul nggak? Di Facebook rame orang demo nilai tunai begini. Alhamdulillah 2 agensi saya alhamdulillah tidak ada yang sampai bagaimana gitu dengan nilai tunai. Alhamdulillah kita bisa tangani dengan baik. Itu semua cuma doa, teman-teman. Semoga kita dipertemukan dengan calon nasabah yang baik sama seperti kita. Nah, kalau kita sudah dipertemukan calon nasabah yang baik, kita dapat referensi juga orang baik. Kita dapat calon agent orang baik. Kita dapat saudara orang baik karena kita sudah ada di lingkungan yang baik. Kiranya itu aja teman-teman yang saya bisa sharingkan ya. Ini efek WFH teman-teman, saya naik berat badan 12 kilo. Jadi sekarang teh kalau ngomong agak gimana gitu ya. Jadi WFH ini saya teh naik 12 kilo Bu Nisa. Makanya banyak olahraga. Jadi ngomongnya tuh agak tersengal-sengal. Sama Dokter Jati. Dokter Jati mah turun 10 kilo, Bu. Ya Allah, sehat barakallah. Pokoknya bismillah, semangat semua ya dokter ya. Saling menguatkan teman-teman. Saya tuh kadang sekarang kalau saya sendiri tuh gini, saya kalau nggak prestasi teh nggak bakal dilihat kali ya sama Prudential gitu. Jadi kalau nggak prestasi tuh kayaknya nangis gitu. Karena kita nggak bisa ngomong perusahaan lihat kita kalau ada angkanya. Nggak usah jauh-jauh di situ deh. Kita punya anak 3. Ya, kalau 2 pintar, satunya kurang, kira-kira diperhatiin banget nggak sama kita? Kadang ada rasa kesel nggak? Ada. Bluetooth. Iya, apalagi perusahaan. Ya, oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah kata ya, yang ngomong orang Pantura, Teh. Masya Allah. Teh Arti, kita foto berempat nih Teh Arti. Jarang-jarang nih, Masya Allah, Teh nih berempat. Masya Allah. Jadi kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Jazakillah khairan Bu Titin, Masya Allah, semoga bermanfaat dan bagi Bu Titin sebagai ilmu yang mengalir terus pahalanya, ngasih tahu banyak sama kami, sampai ngirimin flyer sama kami. Ilmu yang insya Allah bisa kami pakai gitu ya. Masya Allah, jarang-jarang speaker mau all out memberikan kebaikan-kebaikannya. Semoga ini mengalir menjadi kebaikan yang banyak buat Bu Titin dunia akhirat. Amin. Jazakillah khairan Bu Titin. Nah, udah foto ya Teh, berempat ya Teh. di grup Bunda.
Siap. Iya. Bisa besok kerja udah semangat nih Bu Laila. Tuh, nah teman-teman, kita kan tadi udah dengar tips selling skill dari Bu Titin dan apa yang beliau lakukan selama ini sampai bisa prestasi terus hampir tiap tahunnya. Nah teman-teman, sesuai dengan materi kita ya, tema kita hari ini. Tadi juga Bu Titin udah bilang, saya bekerja untuk bersyukur. Nah, kita mau ada testimoni dari beberapa leader, nanti juga dari calon AAD, di mana yang kita nggak ngelihat API. Kita nggak ngelihat API, tapi kita gimana caranya kita benar-benar bekerja. Kan kadang-kadang kemarin Bunda Bilkis itu sharing di grup grid komunitas itu kan, bahwa Bunda itu 3 minggu itu belum closing, tapi Allah berikan closing 67 juta API lebih gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang ada dari antara kita yang udah, kok nggak closing ya, seminggu nggak closing, 2 minggu nggak closing, makin lama makin lemes, bukan makin istiqomah. Nah, makanya ini kita mau minta sharing nih dari leader-leader yang saya tahu banget dari leader-leadernya, aktivitasnya itu Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa banget. Tiap hari sampai malam. Boleh ya nanti yang saya panggil, boleh sharing aktivitasnya. Kenapa kok bisa istiqomah bekerja? Karena kita bekerja untuk bersyukur pasti, tapi boleh sharing apa sih yang menggerakkan teman-teman leader yang luar biasa ini terus semangat berikhtiar dan berdoa. Pertama saya